Joko melihat teh rupa kalau basiang teh tumbuh serupa iko kini. Latar abi dia nganangan latar singi dikira-kira ada nantaraga nantakana. Kau ditahan jadi penyakit, kau disimpan menyeso batin diganggam apa kegunanya. Akini kau perhatian apa kandak stan. Kau katolan nak menyabui rundialan akak tengah sipek batanya bawa pakai stan. Kau buhuan nak kemi urak dan so muka bungkuih lalu dikakak dilepakkan. Allah ke dalam adik nambe itu sekian sembah padustan. Yolah ban mau sampai dek malin. Sekiro Allah stan. Sepanjang panitahan malin cakonan tak tumpah kepada alek talembai kadiri ambo. Kok diagak di kanang-kanang ditimbang sabih patut tutuanan lama manih lama nan bagai pisang masak manih bak santan datang guli. Indak baca cek jo baca tak ambo menembak jo rundengan. Sebab baala de bayi tu diulang-ulang dak kata ulang dipilin jahit ko lapeh ditikam jajak punya cupua. Apalah nan menjadi buah rundengan malin pihak sepokok pekalan. Adonan taragak nan tekanan nan isi-isi di hati tak kilan-kilan di mato. Kini ko katolah nak menyabut korunyangan lah nak bertengahkan alah ko patut nan bayi tu. Kan itu isi panitahan malin ceko. Yo itu bana. Singkek saja kejawabnya malin. Ancak singkek. Ndak kilek lah berapi-rapi kok patih lah berantang-rantang kah hujan jua mah kironyo. Nyampang ko cucua dari langit bumi lah suko menumpangkan malin sakian sambah bakeh malin. Artinya lah batagakkan sigai bakeh nayak stan. Sinan tibonyo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dun sanak saluak dimanapun berada. Basebok kita balik di acara tamu. Hari ku agak berbeda karena akan ada proses yang dilalui oleh saluak dan tim ke mengunjungi salah satu sekolah atau institusi pendidikan yang ada di Minangkabau yang memiliki kekhasan ada agak berbeda sekolah ko. Biasanya kita nampak sekolah ko kan sekolah biasa saja, baraja, masuk ke kelas dan lain-lainnya tanpa ada kegiatan lainnya. Kalaupun ada itu kegiatan ekstrakurikuler yang umum juga kita cari pramuka dan lainnya sebagainya juga olahraga. Namun di sekolah ko ada yang aneh nampak. Ternyata di pesantren Nurul Yakin Al-Arifi, tapeknya di Kabupaten Solo, Nagari Aripan, terjadi atau dilakukanlah sebuah kegiatan keagamaan plus kebudayaan. Bersama kita lah hadir kini pendirinya, yaitu Buya Tuanku Yusra. Selamat datang, Tuanku. Assalamualaikum. Kau selamat datangnya di Saluak nan kami yo menumpang batamu kamari Tuanku. Jadi sebagai pengantar tadi Tuanku. Iya. Ada keanehan nambah sobok di kami dari jauh nampak tang Iya. Apa tuh di pesantren ko? Ada penggabungan antara ilmu agama, iya, ilmu umum, iya, plus kebudayaan Minangkabau. Iya. Kayak kau kah? Karena selama gue yang kita cari biasanya baru gue yang nampak di mata kepala agama, ilmu agama sama ilmu umum. Iya. Aku ada pun tentang kebudayaan tuh diselipkan ketik-ketik saja. Tapi di pesantren kok gak berbeda. Itu yang membuat kami datang kemari Tuanku. Sebelum kita sampai ke situ Tuanku, pertanyaan pertama, sejak bila pesantren gue diri Tuanku? Iya. Kalau mulai merintis, mulai mendirinya 2000-an balik, Stan. 2000-an balik. 2000-an balik. Itu masih kondisinya masih hutan, masih rimbo, dan alun basantri kita lah. Dikatakan alun basantri ada sekitar 5 orang. Kok bala namo kawan awak aja sekolah jalui lu bisa dikatakan pesantren namo lai izin alunado ikutunya alunado di berjalannya waktu cuma alhamdulillah kagaklah pondok pesantren diberi nama oleh guru Nurul Yakin Al-Arifi, dan alhamdulillah kurang lebih lah 10 tahun berjalannya kira-kira. Wih, lah 10 tahun nih, ya? 10 tahun. Alhamdulillah.
Di seperti kolah kondisi dan Sultan Caliak lu, arti kata mana kalau istilah kami di kampung, orang berlari, kita berangkat. Orang tiba sampai. Mudah-mudahan kita sampai di jai-jaian daun petai. Iya. Itulah. Jadi seperti yang Sultan Caliak lah, seperti kolah kondisi dan keadaan di Pondok Pitolu, dan alhamdulillah sampai saat kini proses belajar mengajarnya masih lancar. Dan alhamdulillah lah 2 periode pengangkatan tuanku. Lah do alumni kita. Iya. Periode. Dan mudah-mudahan itulah menikmati proses Iko sampai kelas 7 aku Tongko. sampai kelas 7. Dalam proses barajaannya Tongko. Iya. Di siko baraja tak masuk baraja kitab Tongko. Oh iyalah, itu pokok. Oh. Jadi kalau belajar kitab standar, belajar kitab kunyang tuh pokok wak di pondok. Kalau wak kau kan cabang dari Nurul Yakin di ringan-ringan di Perumahan. Di namunya saya di belakang yang berbeda Di jalan saya ditegaskan. Al-Arifi dan cabangnya sudah banyak. Iya. Dan setiap cabang itu mempunyai spesifik masing-masing sesuai dengan kemampuan dan potensi pendiri atau pimpinannya lah. Dek kita iko nanado, iko lah spesifik gitu. Iya. Kita lah do kesetaraan gitu. Jadi sudah lah bisa duduk sama rendah, tagak sama tinggi di sekolah-sekolah umum. Jadi kita lah do kesetaraan. Jadi otomatis lah do umumnya. Jadi kalau anak awak tamek di siko, bayi ini tamek sanawiyah ataupun tamek aliyahnya lah bisa menyambung sama orang. Mestinya membiak paket lah dah. Iya. Itu jadilah do umumnya. Oh, berarti siapapun yang mendaftar kamari Iya. iko kalau lah sekolah kamari tamat dapat ijazah lah setara kah? Lah setara lah. Lah bisa lo masuk sekolah kalau sampai sanawiyah lah bisa masuk selanjutnya. Iya. Lah bisa lo kalau tamat kelas 7 lah bisa lo kuliah. Langsung kuliah. Jadi bahwa pesantren go sama aja pesantren yang lainnya kita lihat ya. Iya semua. Cuman ada khasnya tadi. Ada khas. Jadi Allah alumni lo 2 kali. Lah 2 alumni 2 kali. Kini pertanyaan selanjutnya Tongko. Iko kini bara jumlah murid kita Tongko. Kalau kini jumlah murid kita 90-an. 90-an. Lah banyak lah tamek. Ada yang tamek sanawiyah, ingin tukar suasana nyambung di sekolah luar. Itu terbuka pintu. Iya betul. Ada lah tamek tuanku tentunya kuliah. Jadi kini tidak sampai 1. Tuangku ko budaya Pariaman. Pariaman ya. Tamai ko. Di wisudanya secara kaji Iya. berhaknya menjape tanggung jawab ya sebagai seorang tuangku di kampungnya. Iya gelar tuangku. Berarti sabananya iko seperti sekolah biasa tapi khas-khasan tadi. Khasnya. Khas tadi itu yang kita bahas gini lagi. Jadi kiko tuangku. Di awal di sini dia tadi bahwa ada percampuran ilmu keislaman, ilmu umum. Soalnya Islam ya umum gue sana kan payah lo beda dengan soalnya ilmu gue cie aja kita. Tapi kita tambah dengan kebudayaan. Nah, kebudayaannya nampak dembo di siku ada kegiatan anak mudanya sambah menyembah. Pernah lo ambo caliak di video tuangku basile. Bahkan pernah ambo caliak yang enggak tambah uniknya tuh ada simulasi badan koordinasi adat apa ya? Ini intinya ada kalau diluapkan ada siku ada lo. Ada lo gak simulasi organisasinya gak? Simulasi namanya. Iya. Bakok bener itu Tangku. Bakok bener itu. Bersejarah awak nah, jadi salah satu keunikan atau seperti Sultan Sabui tadi keanehan beda dari kawan-kawan yang lain, istilahnya spesifiknya, dan pertama kalau organisasi pondok pesantren kan biasa kita kenal dengan OSIP, organisasi santri intra pesantren. Kalau sekolah umum OSIS. Tapi kalau kita di Pondok Pesantren Nurul Yakin Al-Arifi memang beda.
Kappa. Kapalo saja jalan kapalo ka CO tadi ka. Kok kapa apa tuh? Kerapatan adat pondok pesantren. Nah, anggulo. Jadi Kok layaknya sabalun cuy diulang balik tongko. kerapatan adat pondok pesantren. Jadi ndak kerapatan adat negari gitu. Anak Kerapatan adat. pondok pesantren Lanjut tongko. Al-Arifi. Dan itu kita dapat sambutan dari nenek mama setempat, termasuk kerapatan adat. Dan beliau itu menyokong penuh. Dan nanti layaknya lah di pondok pesantren kita miniatur sebuah nagari. Dan cito-cito yang alung kesampaian mungkin setelah itu, dan kita ingin menegakkan balai-balai adat. Nah, balai-balai Balik adat lah. dan itu pun dapat izin dari nenek mama setempat. Jadi santri kita tuh nanti adalah ketua kapanya, adalah nenek mama sampai jenihnya. Dan itulah sekretariatnya di balai-balai adat tadi kok. Dan itulah mulai, walaupun balai-balainya belum berdiri, tapi prosesnya sedikit demi sedikit lah berjalan. Diajar sedikit anak-anak awak tadi. Jadi besok setelah Iko berjalan nanti, di layaknya anak-anak itu masuk pondok kok nantinya ada mamaknya, seperti suku Piliang. Ada nenek mamak di suku Piliang, ada mantinya, ada dubalangnya, ada malinnya. Dan itulah yang akan mengayomi nenek mamak sampai sekorong tadi itu adik-adiknya. Dan di atasnya itu adalah ketua kerapatan adat pondok pesantren tadi itu. Jadi mudah-mudahan laki umur dipanggil Tuhan mali waktu berjalan nanti kan. Dompet jenis layaknya seperti miniatur sebuah negari. Bakal dibuat seperti itu. Dek wak mencari keadaan tak kini itu wak ada orang perjalanan nak. Bil khusus kita orang Minangkabau. Dan bahkan sudah terang-terangan orang kini menyampaikan tak do Minangkabau tu lah. Nang kecil orang. Kecil orang. Jadi kita ingin menepis tu. Dan batuang tak bisa kita lahua lah. Iya betul. Dek tu mulai kita dari Rabuang lihat. Tegaklah pondok pesantren. Dan kebetulan kita yang dari awal merintis, tentu bak kata tadi ada sedikit kita punya wewenang. Salah satunya organisasinya tampil beda. Dan memang kita banyak kebudayaan. Sebab kalau kita mengaji masalah adat Minang, kita tidak pernah bisa terlepas daripada budaya. Tidak pernah bisa terlepas daripada budaya. Kesenian. Kalau kita mengaji adat basandi syarat basandi kitabullah tadi, tapi kita tinggalkan kebudayaan, tidak akan berjalan ya. Sebab nan adat itu cenderung raso, pareso, kie, bayang, eriang, gendiang mengasah itu supaya tajam, dirawi supaya runcang, ia dengan kesenian. Itu ada semacam dendang, ada semacam salawat ulang. Iya, pernah Jadi termasuk ekstrakurikulernya kesenian-kesenian adat Minang, dan yang bisa kita bawa ke agama dan bisa kita poles, bernilai, ada nilai moralnya, nilai budi pekertinya, nilai adatnya kita masukkan. Jadi anak kita pun kita ajar bersalawat dulang, pun dendang-dendang orang Saisuak, sair-sair orang Saisuak itu hafalkan kepada anak-anak. Di sinilah wak melatih ketangkasannya dalam berdialog, ketangkasannya dalam berkomunikasi. Yaitu orang-orang Saisuak tadi koko, ini tangkas sesuai dengan namanya Arif. Ya. Ingat-ingat nanti atas nanti bawah kok menimpo di langit orang lalu lintihnya lah di balik. Iya betul. Jadi dengan dia ada sah dengan kebudayaan, dengan kesenian itu tadi. Alun takilek lah takalam mula sangko 30. Alun dilik lah dimakan, rasa lah tiba dalam tubuh. Tapi kebanyakan anak Minang generasi kini bukan seluruhnya lah tembak tabing punya tak pekar. Ada itu lawak ingin memunculkan istilah orang kini baru api yang pernah nyalo. Kini lihat doje tinggal tu nanti rambu. Dia rambu yang melihat. Nanti kipe-kipe tentu itu lihat. Berarti mangkonyo tuangku memilih tadi Minangkabau dengan budayanya itu dihidupkan kembali di pesantren kok. Iya. Karena
Tuanku yakin bahwa baru nan tinggal seketik mungkin kecil orang. Iya. Tu dia awak pun nampak juga sonanya ke. Iya. Di kipe-kipe kok di duitnya kayu na lain. Tinggal Iya. di pasilang. Celah kayu go nanti lihat gitu. Iya, iya. Karena gitu tuanku. Nggak bisa juga kita hindari ya. Nggak bisa lah kita dustakan bahwa mungkin banyak orang berilmu tinggi. Iya, iya. Oh, bahkan kalau di jenjang pendidikan mungkin nggak ada jenjang lain. Iya, iya. Kalau di jenjang pendidikan. Hmm. Tapi sungguh pun mode itu kita cari bahwa orang nan tinggi sekolah, anu menjamin lagi wah. Iya, iya. Budi pekertinya baik. Kalau bahasa agamanya adat, akhlak, gitu kan akhlak. Iya. Tapi tuanku tadi membuat di pesantren kok digabunglah tadi ilmu agama doh. Iya. Ilmu sosialnya lah tibonya kah. Kayak itu Iya. tibo itu sosialnya, kebersamaannya dan asah hutaknya pun seperti orang Minang. Iya, iya. Itu mengkutungku buat ya. Iya. Dan tuanku Hmm. betul gua mencari sesuatu nan ndak sama aja orang kan itu tujuannya gua. Iya. Tapi permasalahan tuanku, kalau itu ya kok disaluk kenyataan gue tuanku. Kenyataan itu disaluk. Kalau kita mengecekkan ke orang Minang inyon ndak Minang atau menjalekan Minang ke orang Minang, keceknya dia lebih mengarati kepada orang pun menjalehan. Iya, iya, iya. Kok kenyataan gue tuanku. Ah. Apa kue kondisi seperti kau ndak menjadi tantangan deh tuanku membuat pesantren gue dengan budaya Minang itu. Iya, iya, iya. Sebenarnya tantangan itu tergantung kepada awak. Tantangan itu bisa menjadi motivasi. Justru kepuasan tersendiri itu apa yang tidak mungkin kata orang, tapi setidaknya kita sudah mencoba. Dengan ada tantangan seperti itu, layaknya seperti sebuah batang kayu, dia dianggap itu angin untuk memperkuat urek. Dan kita tidak akan patah dengan itu. Meskipun sesekali dah hanya sakah, tapi kita yakin setelah sakah itu akan banyak tunih dan dahan. Betul. Bukan tak ada tantangannya. Pasti ada lah tantangannya. Pun yang disabui ya Sultan tadi ko, awak sampai ndak ada Minangnya lah do. Nyo menjawab lebih cerdik daripada kalian kan. Iya betul. Sebenarnya dengan nyo menjawab seperti itu nyo sudah dengan secara tidak langsungnya lah mengecekkan kebodohannya kawan. Jadi kita menilai saja. Iya, egonya nampak Pak. Egonya. Dengan itu tuh berarti tidak sempurna Minangnya. Itu saja. Berarti mangko dilatih lah di siko dan tuanku menganggap itu sebagai tantangan dan bisa uji saya nanti. Iya. Terakhir ke tuanku. Kok terakhir. Tuanku. Dari masih murid gitu ke tuanku. Oh. Ada ndak yang dari luar Minang kok? Waduh. Aduh. Karena biko kalau ada kecil tuanku, nyuk ke permasalahannya selanjutnya. Kalau orang Minang, aman tuanku. Iya. Kok istilahnya kok dapet permato tinggal masak sebab tuanku. Iya. Bukan mengecen di luar Minang nak permato, tapi batantuan lo janihnya dulu. Iya, iya. Apa kejadian ikut tuanku kalau orang di luar Minang sampai kemari dan dapet budaya dan pelajaran agama kok lah tujuan utama kah? Iya. Kini pelajaran kebudayaan gua. Apa tuanku menghadapinya? Justru itu tuh suatu nilai plus dia. Darinya ndak tahu tentang Minang, akhirnya tahu. Kadang orang dicap awak agai ndak berkembang, ndak bermutu. Karena orang tuh belum tahu. Justru ini lah yang akan memberitahu nanti. Dan Ambo pernah memondok di pondok pesantren yang mendalami tentang adat dan budaya. Ternyata apa yang Ambo kenal salamoko dan apa yang Ambo dengar salamoko tidak seperti itu. Kenyataannya inilah yang akan menjelaskan nanti. Iko rupanya. Nah, salah satu contoh. Walaupun di antara santriwa nyo menghafal dan pun bisa menyampaikan hafalannya tadi, kok tidak seluruhnya nanya pahami apa yang sampaikan, tapi setidaknya dengan hafalannya tadi kita mengajarkannya. Apa yang kalian sabut tadi kau makasihnya, apa yang kalian sabut itu kau makasihnya. Dengan hafalannya tadi itu, awak mengenalkan adat kayaknya. Dan orang di luar Minang tuh kawan-kawannya dari luar Minang dia otomatisnya tahu. Salah satu contoh yang bersebar lah orang Minang tuh munafik. Iya. Dengan pituah dan sesek ya. Iya. Bah bisa dikecil orang Minang tuh munafik. Harimau di dalam, kambing keluar. Ini dia tidak tahu falsafah itu. Dan risiko sampai kepada anak awak tadi, makasihnya harimau di dalam, kambing keluar. Jam capek nak mencap munafik, makasihnya
Yang terasa dewak di dalam tu kemaslah baik-baiklah bisa terima. Artinya kalaulah bisa awak merubah harimau tu jadi kambing, baru keluar. Awak sedang berang di dalam tu berang menggalagak lu akan keluar ni. Tak terima dah. Itu makasihnya. Oh, jadi ternyata salamuku salah awak menilai orang Minang seperti kau ni. Dan banyak lagi pitua-pitua orang Minang. Iya. Yang susah dicerna oleh orang luar. Jadi bersyukur wak dengan ada orang luar tadi itu. Inyo menjadi corong kok. Corong lah untuk menjelaskan kepada orang. Bahasa Minang sulit tak nyo memahami? Nak. Murah lah, capek lah ya. Sebab bahasa tadi itu tergantung pembiasaan. Nyalah cok berdialog, berkomunikasi dengan kawannya, otomatis nyalah langsung. Dan bahkan itu sangat membantu nanti apabila terjun kepada lapangan, nyendak ke belajar bahasa Indonesia, kombinasi bahasa adat Minang ini pituahnya. Koi-koi-koinya itu bahasa Indonesia kan, sebagaimana pepatah Minang mengatakan tambah hebatnya nanti. Itu. Sebagai penutup Tengku, kini gizah keagamaan itu tinggi. Naik. Kalau tiba di kebudayaan, gezah kebudayaan pun sarang naik. Namun di saat yang bersamaan, ada kawan nan mencari ikut peluang. Dalam artian goko ado nan memang ingin semangat lurus, ado nan berpari lapang nama ke. Di titik itu kan akhirnya ada metode atau kejadian kini kapitalisasi pendidikan. Bagi Cik Ambo, ketuangku tadi, bahwa untuk lepas dari jerat kemiskinan, jerat kesusahan itu butuh ilmu. Untuk butuh ilmu dikapitalisasi oleh oknum-oknum, mangko mahal lah ilmu tadi rasanya. Kah? Sehingga lahirlah jenis-jenis pendidikan yang mungkin tambah rancak kece tambah mahal, tambah rancak tambah mahal, gitu kan? Tuanku, sebagai penutup, baa caranya tuanku bertahan. Kalau di tinggian kateh biko terjebak wak tadi tuh. Tingginya maha banalo biaya pendidikan kok. Indak jadi bangabdi kedua. Indak jadi kambang ilmu kok. Di bawah banalo indak lo barasuk periuk kok dah. Nah, jalan tengahnya tangguh. Kok dalam membangun nama kok. Itu kan sekolah yang sedang dibangun loh di sana. Apa jalan tengahnya? Jalan tengah awak itu menikmati proses. Pertama kita yakin intan surullah yang surkum. Betul. Barang siapa yang menolong agama Allah, Allah pasti akan menolongnya dari jalan yang tidak diduga-duga. Kalau tentang biaya pendidikan, memang bawa katoba mulai kita basaki mendirikan pondok dulu, dan kita merasakan susah ekonomi itu dalam pendidikan. Betul. Dan kita bukan orang dibilang orang kaya, tapi basaki-saki pondok pesantren. Jadi awak berfikir kalau seluruh pondok pesantren ku biayanya meninggi, tentu orang kurang kaya senan yang bisa mengenyam pendidikan, sementara nya punya skill dan potensi orang-orang yang kurang mampu. Dan di tengah itu kita hadir seadanya, ndak ketehna, ndak ke bawah. Wasatanya kah? Iya. Jadi kok tentang bangunannya, tempat belajarnya, iya ndak mewah-mewah benar, tapi setidaknya nya belajar. Iku berjalannya ketemu. Nya berjalan. Dan alhamdulillahnya anak-anak yang masuk tadi kok ya dari Tempuluan Tepidahan Ustaz. Dan kita masuk lapak, masuk labu, tak ada dah. Bahkan kalau orang tuanya yang datang kemari, sian ke masuk. Anak bawa kemari. Tidak orang tua dah. Iya. Lai ketujuh dan ndak preso lo. Kok tempat tinggalnya seperti kok, proses belajarnya seperti kok. Bilang hutan je lalu, pikir lalu. Kita suruh lainnya berfikir. Iya betul benar. Seperti itu. Jadi alhamdulillah masih ada yang bertahan sampai kini. Dan itulah nangka kita asah juga. Artinya bak kata tadi kita kok ibarat orang melumbo saya suat. Iya betul. Kalau kancang benar boleh terbang. Iya. Kalau lunak benar macam turunnya situ balik. Jadi yang sedang-sedang saja. Jadi kalau tentang itu tuh jam kok tinggi benar tentu batuka dari kata awal pertama, anik mulu seperti itu. Kok rendahna jualan, kok berasuk kan. Dan tentang itu tuh kita yakin, insyaallah barang siapa yang menolong agama Allah,
Allah pasti menolongnya. Dan janji Tuhan tuh pasti. Dan alhamdulillah sampai saat ini masih bertahan. Jadi minta tolong kadang kayu ya. Iya. Jadi itulah tuanku, mudah-mudahan cerita kita kok ada manfaatnya bagi nama celia. Iya. Dan mudah-mudahan ke pesantren tuanku pun bisa disampaikan juga ya. Iya. Bahwa kepada penonton lah. Ambo sengaja datang kemari karena agak ada keanehan tadi yang bawa sabuin tadi, bahwa bisa loh agama, budaya bersatu dan menjadi sesuatu. Iya. Jadi pada tuanku, terima kasih tuanku katanya. Sama-sama. Mudah-mudahan tuanku, kepada tuanku sukses hendaknya ke depan. Amin, amin. Murid-murid tuanku pun bagi cik tuanku nama nala tamai bagi bapan kepala. Iya, iya. Mudah-mudahan berjalan hendaknya ke depannya tuan. Amin. Pada kita nama nonton, ku ada saran dan masukan, ku ada komentar, silakan tulis di bawah. Iya. Mudah-mudahan apa yang bisa dipertanyakan dan bisa dijawab hendaknya. Iya. Kami dari Salwa Kreasi mengucapkan terima kasih. Undur diri kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi